Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang mungkin rekan-rekan dari Sekolah Pascasarjana, baik mahasiswa maupun Bapak Ibu pengajar, serta teman-teman kolega lain yang bergabung pada kesempatan kali ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing di dalam kegiatan ini. Saya pikir ini menjadi sebuah momentum yang cukup bagus. Pertama, tentunya buat rekan-rekan yang masih dalam proses studi bisa menjadi pemantik atau pemicu gitu ya, topik-topik riset apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk tugas akhirnya. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman praktisi dan dosen dan lain sebagainya, saya pikir ini menjadi sebuah hasanah ilmu pengetahuan yang bisa di-share untuk kita semuanya. Jadi ini adalah bagian dari riset S3 saya di Doktor Ilmu Lingkungan. Ini sebagian kecil gitu ya dari riset yang saya lakukan dan ini sudah publish di jurnal bereputasi menengah. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman semuanya. Lanjut, Bu Latifah. Next. Next slide. Ya. Kenapa pariwisata gitu ya? Memang riset S3 saya ini adalah melanjutkan dari riset S2 saya pada tahun 2013 di lokasi yang sama dengan topik yang sama. Seperti mungkin kita ketahui bahwa industri pariwisata menjadi sebuah industri yang kita bisa lihat sebelum pandemi gitu ya, menjadi sebuah industri yang sangat atraktif gitu ya, baik dalam sisi kemajuan, perkembangan, maupun dalam menghasilkan sebuah PDB bagi perekonomian suatu negara. Dan seperti yang kita ketahui, pandemi COVID 2019 yang sudah terjadi cukup membuat industri ini porak-poranda. Namun, dengan kecenderungan orang kembali ingin menghirup udara segar, aktivitas di luar gitu ya, industri pariwisata ini diprediksi akan kembali pulih dan mungkin saat ini sudah mulai berangsur-angsur pulih gitu ya, untuk kembali menunjukkan kontribusinya bagi perekonomian di suatu negara. Nah, salah satu yang mungkin menjadi fokus dan menjadi salah satu yang sedang dikembangkan di Indonesia itu adalah kawasan strategis pariwisata nasional, termasuk adalah mencari daerah-daerah atau tempat-tempat wisata baru gitu ya, termasuk pulau-pulau kecil. Dan berdasarkan data dari World Tourism Organization, pulau-pulau kecil menjadi suatu destinasi wisata yang juga berkembang pesat gitu ya. Kenapa? Satu, tentunya secara ekosistem memang punya keunikan tersendiri gitu ya, baik perairannya, kemudian lokasinya yang mungkin terpencil gitu ya, menjadi sebuah atraksi yang menarik gitu ya. Kemudian di satu sisi gitu ya, budaya, sosial budaya juga mungkin menarik gitu ya untuk menjadi destinasi wisata. Namun di satu sisi memiliki keunggulan gitu ya. Namun di satu sisi lain pariwisata di pulau-pulau kecil ini tentunya juga sangat dimungkinkan memberikan dampak gitu ya kepada pulau-pulau kecil gitu ya. Apalagi pulau-pulau kecil memiliki kerentanan gitu ya, sangat rentan berbeda dengan mainland gitu ya, dalam sisi banyak berbagai aspek gitu ya. Dan tidak hanya di pulau-pulau kecil, pariwisata juga menjadi sebuah industri yang
bisa dibilang sebagai sebuah sistem yang multi aktor. Artinya melibatkan berbagai aktor, baik dari dalam pulau maupun dari luar pulau, dengan kepentingannya masing-masing, dengan tujuannya masing-masing, sehingga mewujudkan sebuah pariwisata yang tadi mungkin berdampak kecil gitu ya, berdampak negatif yang sangat minim terhadap lingkungan atau terhadap ekosistem di pulau-pulau kecil itu menjadi tantangan, atau bisa dibilang mewujudkan sebuah pariwisata berkelanjutan di pulau-pulau kecil itu menjadi sebuah tantangan. Tadi karena sebuah sistem yang multi aktor dengan berbagai aktor dengan persepsi masing-masing, dengan tujuan masing-masing, dengan kepentingan masing-masing, ditambah lagi dengan kerentanan yang dimiliki oleh pulau kecil gitu ya, sehingga ini menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu saya melihat bahwa bagaimana sih sebetulnya gitu ya peluang peluang kerjasama antar berbagai aktor yang mungkin bisa mewujudkan sebuah pariwisata yang berkelanjutan di pulau kecil. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari riset saya adalah mengidentifikasi gitu ya siapa saja pemangku kepentingan atau aktor-aktor yang terlibat gitu ya, aktor-aktor yang terlibat di dalam pulau-pulau kecil gitu ya. Mungkin saja berbeda gitu ya dengan pariwisata di pulau besar, dalam hal ini misalkan di Bali gitu ya, atau di pariwisata di daratan gitu. Karena ini unik gitu ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana hasil dari riset ini. Dan yang tujuan utama dari riset ini sebetulnya bagaimana sih sebetulnya pola eh, pola konektivitas, pola kerjasama yang bisa dibangun gitu ya antar berbagai aktor untuk mewujudkan pengembangan pariwisata di pulau kecil itu yang berkelanjutan. Lanjut, Bu. Nah, studinya saya lakukan tadi saya sampaikan memang lanjut dari studi S2 saya. Saya mengambil studi kasus Pulau Pari. Bagi yang mungkin teman-teman di Bandung juga sudah pernah mendengar gitu ya. Pulau Pari adalah sebuah pulau kecil yang terletak di perairan Kepulauan Seribu, ada di utara Teluk Jakarta gitu ya. Aksesnya mudah, bisa dijangkau dari Jakarta maupun dari Tangerang. Namun Pulau Pari ini tadi karena dekat gitu ya dengan DKI Jakarta, dengan pusat ibu kota negara, dan tentunya masih dipengaruhi oleh karena memang menjadi muara bagi 13 sungai gitu ya dari Jabodetabek. Saya melihat ini menjadi sebuah lokus studi yang menarik karena memiliki konektivitas yang cukup tinggi gitu ya, baik dari sisi aspek lingkungan, baik dari sisi aspek sosial maupun ekonomi gitu. Sehingga saya melihat ini menjadi sebuah menarik untuk mengkaji bagaimana sebetulnya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Pulau Pari dengan berbagai aktor yang terlibat. Lanjut. Ini mungkin menjadi informasi yang menarik gitu ya. Ini metode yang saya gunakan gitu ya. Ini metode yang cukup mudah dan banyak juga sudah diimplementasikan gitu ya. Tapi saya melihat bahwa pengumpulan datanya juga cukup mudah, namun karena melibatkan aktor gitu ya, sehingga perlu cross check sana sini gitu ya, tidak hanya dengan satu tools ini. Jadi saya menggunakan pendekatan maktor analisis yang diperkenalkan oleh Codet. Codet, maktor itu adalah M-nya adalah matrix, A-nya adalah aliens, C-nya adalah konflik, T-nya adalah taktik, O-nya adalah objektif, dan R-nya adalah recommendation. Jadi bagi teman-teman yang akan menggunakan tools ini gitu ya, tools ini tuh digunakan untuk ya tadi melihat bagaimana sebetulnya peluang
kerjasama atau peluang konflik antar aktor gitu ya, dan bagaimana rekomendasi yang disarankan. Dan ini toolsnya sangat mekanistik, namun yang terpenting adalah bagi teman-teman yang akan menggunakan tools ini adalah tadi pengumpulan datanya gitu ya, perlu hati-hati gitu ya, karena cuma ada dua input. Ini menggunakan softwarenya juga namanya software Maktor gitu ya. Jadi satu adalah kita melakukan FGD, Focus Group Discussion, dengan tentunya kita mengidentifikasi terlebih dahulu gitu ya, aktor-aktor yang terlibat gitu ya. Jangan sampai ada aktor-aktor yang ketinggalan gitu ya, yang tidak kita ambil datanya. Jadi masing-masing aktor itu menilai bagaimana tingkat pengaruh dan tingkat ketergantungan gitu ya, kebergantungan gitu ya, terhadap aktor lain gitu. Ada scoringnya gitu ya, nanti bisa dibaca detail gitu ya dalam referensi. Kemudian yang kedua, aktor-aktor juga menilai kira-kira tujuan dari pariwisata atau tujuan yang ingin diharapkan dari sebuah proyek atau sebuah kegiatan, atau dalam hal ini konteksnya adalah pariwisata, itu seperti apa? Apakah tujuan tersebut mendukung gitu ya misi aktor, atau mendukung pekerjaan atau tujuan-tujuan yang diinginkan oleh aktor, atau justru menghambat atau menjadi sebuah yang negatif bagi aktor dari tujuan tersebut. Setelah itu masuk ke input di software. Kemudian nanti saya akan sampaikan link softwarenya gitu ya. Itu open source gitu ya. Teman-teman bisa download. Setelah itu nanti dia running sendiri. Running, kemudian software ini itu akan menghasilkan output berupa grafik, berupa tabel yang bisa kita interpretasi, dan bagaimana cara menginterpretasinya juga ada di software tersebut, ada di guidelines tersebut. Jadi penelitian ini saya mengadakan FGD, kemudian aktor-aktor yang terlibat diminta untuk mengisi tadi gitu ya. Plus untuk untuk memperdalam atau mengcross check gitu ya, saya juga melakukan interview in-depth interview. Lanjut Bu. Oke, ini softwarenya bisa di-download di sini bagi teman-teman yang tertarik. Ini open source. Lanjut Bu. Ya. Jadi dalam konteks pariwisata di Pulau Pari itu saya mengidentifikasi ada dua aktor dalam konteks ini, adalah aktor yang terlibat langsung dan tidak terlibat langsung. Terlibat langsung artinya adalah aktor-aktor yang secara day to day gitu ya terlibat gitu ya dalam aktivitas pariwisata. Jadi operasionalisasi pariwisata gitu ya, mulai dari wisatawan berangkat dari luar Pulau Pari, kemudian masuk ke Pulau Pari sampai pulang gitu ya. Saya coba identifikasi. Kemudian ada juga aktor-aktor yang tidak terlibat langsung. Artinya ini ada aktor-aktor yang penunjang gitu ya, pendukung gitu ya. Tetapi juga berpengaruh terhadap pengelolaan atau aktivitas pariwisata di Pulau Pari. Seperti yang terlihat di slide gitu ya, saya membaginya menjadi dua. Nah, lanjut Bu, dalam konteks ini saya mengidentifikasi bagaimana ada 15 aktor gitu ya. Saya tadi terlibat langsung, berarti primary aktor gitu ya, aktor primer. Dan yang tidak terlibat langsung, saya adalah mengelompokkannya menjadi aktor sekunder. Dan ini adalah perannya masing-masing ketika ditanya, misalkan agent travel dalam pulau perannya seperti apa, kemudian tour guide perannya seperti apa gitu ya. Ini terpetakan, sudah saya petakan. Lanjut. Nah, ini interaksi
aktor gitu ya, dalam aktivitas pariwisata di Pulau Pari. Jadi wisatawan itu bisa langsung terhubung dengan agen travel dalam pulau atau melalui agen travel luar pulau. Namun menariknya adalah dalam konteks pariwisata di Pulau Pari, agen travel dalam pulau, kenapa saya merahin adalah mereka adalah aktor utama yang mengoperasionalisasikan gitu ya pariwisata di Pulau Pari. Jadi dia yang akan menunjuk kapal yang untuk nyebrangnya, kemudian yang akan menunjuk pemandu wisata, kemudian yang akan menunjuk homestay-nya di mana, sampai dengan peralatan-peralatan snorkeling atau kapal yang akan atau sepeda yang akan mereka gunakan. Jadi ini menjadi sebuah aktor sentral saya lihat gitu ya. Dan dalam konteks ini gitu ya, agen travel dalam pulau gitu, ini menjadi sebuah aktor yang memiliki pengaruh yang cukup besar gitu ya terhadap terlaksana atau tidaknya gitu ya pariwisata di Pulau Pari. Dan nanti saya juga akan sampaikan bagaimana aktor-aktor lain itu turut berkontribusi terhadap berlanjut atau tidaknya pariwisata di Pulau Pari. Lanjut, Bu. Nah, ada 6 tujuan ketika FGD gitu ya, yang saya tanyakan kepada para aktor yang hadir di dalam FGD. Sebetulnya mau kemana sih tujuan pariwisata di Pulau Pari gitu ya. Dalam diskusi yang cukup alot gitu ya, akhirnya kami mengambil 6 tujuan strategis yang menurut mereka gitu ya, yang ingin dicapai dalam pariwisata di Pulau Pari. Yang pertama adalah berkaitan dengan konservasi atau lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan daya dukung lingkungan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan pendapatan. Kemudian tujuan keempat adalah peningkatan jumlah wisatawan. Tujuan kelima adalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan atau perubahan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam adalah pemerataan kesejahteraan. Ini berbeda. Jadi kalau bisa dibilang tujuan 1 dan tujuan 2 itu berkaitan dengan dimensi ekologi gitu ya. Kalau kita kelompokkan. Kemudian tujuan ketiga dan tujuan keempat itu berkaitan dengan ekonomi gitu ya, karena tadi peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah turis gitu ya akan berdampak kepada penghasilan mereka. Dan kelima dan keenam itu berkaitan dengan aspek kesejahteraan, aspek sosial. Jadi 6 tujuan itu yang menurut mereka itu menjadi tujuan yang ingin dicapai gitu ya dari pariwisata di Pulau Pari. Lanjut. Oke, nah ini yang tadi kan sudah menilai gitu ya, tingkat pengaruh, tingkat ketergantungan gitu ya, masuk ke software, kemudian ini keluar. Salah satunya adalah peta pengaruh dan ketergantungan antara aktor. Kuadran kuadran yang sumbu X itu adalah berkaitan dengan tingkat kebergantungan, kemudian kuadran Y berkaitan dengan tingkat pengaruh. Semakin keluar dari titik origin gitu ya, kalau kita lihat influence semakin ke atas berarti semakin tinggi pengaruh aktor tersebut terhadap aktor lain. Yang bawah terkait dengan dependensi berarti semakin ke kanan itu berarti semakin tergantung atau bergantung aktor tersebut terhadap aktor lain. Nah, saya membagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 adalah aktor-aktor yang dominan itu dengan tingkat pengaruh yang tinggi dan tingkat kebergantungan yang rendah. Kemudian kuadran 2 adalah aktor-aktor yang relay atau aktor-aktor yang intermediate gitu ya, di mana tingkat pengaruhnya tinggi, namun tingkat kebergantungannya juga tinggi. Kemudian kuadran 3 adalah aktor yang didominasi atau dominate
aktor itu adalah tingkat kebergantungannya tinggi tetapi tingkat pengaruhnya rendah. Dan kuadran keempat adalah aktor yang autonomous, itu berarti tingkat kebergantungannya rendah dan tingkat pengaruhnya rendah. Dari hasil Maktor, kita melihat bahwa aktor-aktor itu mengelompoknya di kuadran 2 gitu ya. Di kuadran 2. Artinya banyak aktor yang punya pengaruh yang tinggi gitu ya, tapi kebergantungannya juga tinggi. Ini menjadi sesuatu yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil gitu ya? Karena kalau aktor satu itu melakukan tindakan gitu ya, maka aktor-aktor lain juga akan terpantik, istilahnya apa ya? Akan terdampak gitu. Jadi ini menarik. Jadi ngumpulnya ada di apa? Sebelum itu Bu, ya ngumpulnya ada di kuadran 2 gitu ya. Ini tidak stabil. Jadi ini menarik gitu ya. Apakah dengan ketidakstabilan ini gitu ya, maka tindakan aktor yang satu apapun gitu ya, satu atau dua gitu ya, tindakan aktor itu akan memicu aktor-aktor lain untuk juga bergerak juga gitu ya. Misalkan contohnya adalah misalkan di situ kan ada aktor A berapa ya? A12 gitu ya. A12 kalau nggak salah itu adalah aktivis MPA atau penggiat daerah perlindungan laut itu. Kalau aktor ini melakukan tindakan misalkan gitu ya, melakukan pembatasan gitu ya, karena misalkan perbaikan terumbu karang gitu kan, atau menutup perairan gitu ya. Nah, aktor yang lain akan bereaksi gitu, akan bereaksi. Itu konsekuensinya gitu kalau ada di kuadran 2. Lanjut, Bu. Nah, terkait dengan apa tujuan gitu ya dari hasil analisis Maktor gitu ya, semua aktor itu setuju gitu ya. Tidak ada aktor yang disagree gitu ya. Semua berwarna kuning gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari nilainya gitu ya, objektif 3 yaitu peningkatan pendapatan gitu ya. Dan yang mana nih? Satu lagi apa? Peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan gitu ya. Kemudian sampai kepada peningkatan turis itu menjadi orientasi utama dari para aktor. Ini menandakan bahwa orientasi aktor itu arahnya adalah berorientasi ekonomi gitu ya, berorientasi sosial, sementara orientasi terhadap ekologi dan lingkungan itu nilainya di bawah itu. Lanjut. Oke. Oke, ini bisa tadi adalah diagram gitu ya. Nah, tadi saya menyatakan bahwa peningkatan pendapatan atau yang berorientasi ekonomi itu menjadi preferensi dari masing-masing aktor. Nah, kalau kita lihat lanjut gitu ya hasil dari analisis Maktor dari matriks 3 MAO gitu ya. Ini terlihat bahwa objektif 3 dan objektif 5 itu menjadi tujuan yang paling memobilisasi atau menarik aktor gitu ya untuk bergerak atau merespon gitu ya. Jadi ya tadi diagram yang tadi sudah jelas, kemudian diperjelas lagi gitu ya dengan matriks 3 MAO. Nah, kalau kita lihat dari aktor mana sih yang paling termobilisasi dengan tujuan-tujuan tujuan-tujuan yang tadi ditetapkan gitu ya. Aktivis MPA atau penggiat daerah perlindungan laut dan agent travel dalam pulau gitu ya atau local travel agent itu memiliki skor yang tinggi tingkat mobilisasinya gitu ya. Artinya ini di lapangan dari hasil observasi ya betul bahwa MPA atau MPA aktivis ini ya memang aktor yang perannya adalah menjadi penggiat konservasi, penggiat kelestarian lingkungan gitu ya.
kemudian local travel agent itu adalah operator wisata gitu ya. Itu wajar gitu ya. Mungkin sangat mungkin karena mereka adalah memiliki bukan peran, memiliki orientasi tujuan ke sana. Lanjut, Bu. Oke, ini matriks ini tadi memperlihatkan bahwa tadi eh, apa MPA aktivis, agent travel dalam pulau dan masyarakat lokal tadi itu merupakan aktor yang sangat interest gitu ya terhadap tujuan-tujuan yang tadi ditetapkan. Ya dong, karena MPA tentunya orientasinya adalah lingkungan gitu ya, sehingga terhadap tujuan-tujuan itu mereka sangat berkepentingan. Travel agent ya, karena memang mereka adalah sumber penghidupan bagi mereka. Masyarakat ya, secara sosial, secara tingkat pendapatan dan sebagainya juga sangat interest terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sehingga ketika ketiga aktor ini berkolaborasi gitu ya, diharapkan atau bisa dipastikan gitu ya dari hasil aktor ini adalah akan tercipta pariwisata yang berkelanjutan gitu ya, yang diinginkan gitu ya. Masyarakat juga punya interest terhadap pulaunya gitu ya, karena memang tempat tinggal mereka gitu ya. Jadi ketika ketiganya itu berkolaborasi, diprediksi gitu ya, itu pariwisata yang berkelanjutan itu bisa tercapai di Pulau Pari. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Sebelum ini kalau nggak salah ada deh. Oke, next. Oke. Nah, dari hasil maktor analisis, ini juga terlihat bahwa tidak ada divergensi gitu ya, atau potensi konflik gitu ya antara aktor, karena nilainya semua nol nih. Nilainya semua nol. Jadi dalam konteks pengelolaan pariwisata di Pulau Pari itu tidak ada divergensi. Ini bisa dilihat gitu ya di lapangan dari hasil observasi, ya karena memang antar aktor itu masih mendapatkan keuntungan gitu ya, mendapatkan keuntungan gitu ya, belum terganggu gitu ya, belum rebutan istilahnya rebutan rebutan sumber daya, belum rebutan ini, masing-masing punya mendapatkan benefit secara finansial maupun sosial gitu, sehingga dari hasil maktor ini cukup relevan dengan kondisi di lapangan gitu ya, karena memang antar mereka masih mendapatkan. Mungkin dalam konteks dalam jangka panjang gitu bisa jadi gitu ya, sudah mulai ada persaingan dan sebagainya gitu ya. Bisa saja peluang divergensi itu ada. Untuk saat ini tidak ada. Lanjut, Bu. Oke, nah menariknya dari analisis maktor juga bisa memunculkan kira-kira mana sih aktor yang ambivalen. Aktor ambivalen itu begini, aktor yang mendua gitu ya, atau istilahnya apa ya, bisa dibilang mendua itu. Kalau yang sejalan dengan tujuan saya mau deketin aktor itu gitu. Kalau kalau yang enggak ya bisa dikatakan bermuka dua gitu ya. Kalau yang penting aktor yang tersebut itu tuh bisa sesuai dengan tujuan saya. Nah, dari hasil maktor ini nggak ada aktor di Pulau Pari itu yang ambivalens gitu ya. Oke, ini nanti implikasinya bagaimana? Implikasinya adalah kepada potensi kolaborasi dan kerjasama. Lanjut, Bu. Oke,
Nah, ini hasil konvergen antara aktor. Jadi, analisis faktor itu menampilkan output ini bisa dibilang jejaring ya, jejaring gitu ya. Bagaimana konvergensi antar aktor gitu ya. Nah, yang merah itu aktor-aktor tersebut ini memiliki tingkat konvergensi yang tinggi. Artinya memiliki potensi untuk kerjasama yang tingkat tinggi. Tadi saya menyebutkan ya, A12 itu adalah MPA aktivis gitu ya. Kemudian local agent travel itu A3 gitu ya. A9 itu adalah perangkat RW. Jadi peluang tingkat kerjasama yang tinggi untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan itu bisa terjadi jika mereka membangun sebuah koalisi gitu. Jelas di lapangan tadi local travel agent adalah yang mengoperasionalisasikan wisatawan gitu ya, MPA aktivis itu yang berkaitan dengan kegiatan dan perlindungan RT RW itu jelas yang memiliki wilayah dan mengatur wilayah. Jadi relevan juga gitu ya hasil ini gitu ya dari di lapangan. Lanjut Mbak. Oke, jadi dalam konteks pulau-pulau kecil gitu ya, eh, dari hasil tadi terlihat bahwa sebuah konsekuensi gitu ya, karena pulau kecil pasti itu melibatkan aktor dari luar gitu ya. Jadi dalam konteks pariwisata di Pulau Pari, itu ada aktor dari dalam maupun dari luar pulau gitu. Karena konsekuensi yang menghubungkan antara daratan dengan pulau kecil itu sebuah keniscayaan dan memang mau nggak mau itu melibatkan aktor. Kemudian dari hasil ini terlihat bahwa untuk saat ini ya, saya bilang bisa dikatakan untuk saat ini itu aktor semuanya konvergen gitu ya. Tidak ada potensi konflik, kemudian tidak ada aktor yang divergen dan tidak ada yang ambivalens. Nah, namun untuk saat ini tadi orientasi tujuan dari aktor itu masih berorientasi titik beratnya kepada aspek ekonomi gitu ya. Sementara aspek ekologi itu bisa dibilang urutan ketiga. Nah, tadi dari hasil analisis menunjukkan bahwa Marine Protected Area Activist, kemudian local travel agent dan local community dan pengurus RW gitu ya, itu tingkat interest terhadap tujuan-tujuan itu tertentu tinggi, sehingga ketika mereka memutuskan untuk berkolaborasi gitu ya, diprediksi pariwisata yang berkelanjutan itu bisa terwujud di Pulau Pari. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi, lanjut Bu, salah satu rekomendasi yang saya usulkan dari hasil ini adalah bagaimana pengelolaan kolaboratif. Jadi bagaimana pengelolaan kolaboratif? Pengelolaan kolaboratif artinya masing-masing aktor dengan kapasitasnya masing-masing itu bisa menyeimbangkan gitu ya antara tujuan ekonomi, tujuan sosial dan tujuan lingkungan gitu ya. Konkretnya seperti apa gitu ya kolaboratif ini gitu ya. Artinya ada upaya-upaya yang konkret gitu ya yang diharapkan gitu. Misalkan dalam konteks lingkungan gitu ya, ada upaya-upaya misalkan insentif yang diberikan oleh agent travel gitu ya untuk perbaikan-perbaikan lingkungan gitu ya. Atau tadi bagaimana melibatkan masyarakat gitu ya untuk bisa terlibat. Artinya kalau bisa dibuat diagramnya lanjut Bu. Nah, ini. Jadi tujuan-tujuan yang paling didukung oleh aktor tuh yang mana dulu gitu ya. Kemudian aktor-aktor sentralnya mana gitu ya. Jadi oke lah yang tadi bagaimana menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan antara tujuan ekologi, ekonomi dan sosial. Nah, aktor-aktor yang lain yang di luar ini mereka juga bisa support gitu ya, mendukung mendukung ini gitu ya, mendukung tujuan yang diharapkan.
Saya pikir itu Bu Latifah, ini bisa akses papernya gitu ya, ini open access gitu ya, teman-teman bisa baca dengan detail. Banyak banyak penelitian-penelitian menggunakan Maktor gitu ya, tapi untuk studi kasus di pulau-pulau kecil eh, apa masih terbatas gitu ya. Dan tidak hanya untuk pariwisata, tapi dalam konteks misalkan sebuah intervensi pembangunan atau proyek gitu ya, proyek atau program-program itu juga bisa dianalisis dengan ini. Sangat mudah, namun tentunya harus kembali lagi tidak bisa menggunakan satu tools ini, tetapi tadi bagaimana bisa mengkombinasikan tools-tools yang lain sehingga tadi analisisnya menjadi sebuah analisis yang cukup substansional. Demikian Bu Latifah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya nggak tahu tanya jawab atau Terima ada kasih Pak ya. Riono. Terima kasih. Terima kasih Pak.